Nah, pada video kali ini kita akan berfokus mengenai pengelolaan datanya, yaitu berbicara bagaimana memanipulasi data atau dalam bahasa query-nya, Data Manipulation Language, disingkat DML. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Yudi Rahmanto, di channel YouTube Kuliah Teknokrat pada mata kuliah Sistem Basis Data. Masih ingat video kita sebelumnya? Harusnya masih, ya. Pada video sebelumnya, kita membahas mengenai bagaimana membuat relational database, yaitu membentuk relational table, menggunakan query Data Definition Language. Nah, pada video kali ini kita akan berfokus mengenai pengelolaan datanya, yaitu berbicara bagaimana memanipulasi data atau dalam bahasa query-nya, Data Manipulation Language, disingkat DML. Baik, materi kita pada video ini adalah kita akan mendefinisikan sebenarnya apa itu DML, apa bedanya dengan DDL. Kemudian, bagaimana perintah dasar DML, dan bagaimana mempraktekkan DML itu sendiri. Capaian pembelajaran yang harus kita capai di akhir video adalah mahasiswa harus mampu memahami apa definisi DML. Mahasiswa harus mampu memahami perintah dasar DML. Dan juga mahasiswa harus mampu mempraktekkan bagaimana perintah dasar DML diterapkan untuk mengolah ataupun mengolah data pada database dan tabel yang sudah kita buat. Kita mulai dari definisi. Mungkin sudah ada yang tahu apa perbedaan DDL dengan DML. Sebelumnya kita ada video mengenai pengantar, ya, pengantar SQL terkait ada apa aja pada saat kita belajar SQL nantinya. Nah, kita sudah pernah bahas mengenai DDL, Data Definition Language. DDL berfokus bagaimana membentuk, ya, struktur dari database dan tabelnya. Nah, DML adalah merupakan SQL yang berbicara bagaimana manipulasi ataupun pengolahan data di tabel tersebut. Artinya kita akan berbicara masalah record nanti. Record atau baris data dalam tabel. Jadi yang membedakan DDL dengan DML sudah jelas. DDL membuat struktur tabelnya, DML mengolah datanya. Makanya dikatakan Data Manipulation Language atau DML. Pada dasarnya, DML juga memiliki perintah-perintah dasar atau perintah umum yang nanti akan selalu kita gunakan pada saat kita mengolah data. Kalau kita masih ingat DDL ada create, ada drop, ya, ada alter. Di DML kita akan kenal mengenai select, kemudian insert, kemudian delete, dan juga update. Dari 4 perintah dasar ini, fokus video ini kita akan membahas insert, delete, dan update-nya saja. Karena materi select nanti akan saya buatkan video tersendiri. Ya, karena lumayan banyak yang harus dibahas di bagian select. Kita pahami dulu. Select itu digunakan untuk pengambilan informasi kembali yang sudah tersimpan dalam database atau tabel. Kalau insert, penyisipan, artinya menambahkan data ataupun record ke dalam tabel. Kalau delete dari bahasanya sudah jelas menghapus record ataupun data dalam tabel. Dan terakhir, kalau update artinya mengubah data atau memodifikasi record di dalam tabel. Nah, itu yang membedakan dari 4 fungsi dasar tadi. Kita mulai dari insert. Perintah dasar insert kalau kita lihat, insert spasi into, spasi nama table, spasi values, kemudian dalam kurung adalah record-nya atau jumlah baris datanya. Kalau kita lihat di situ, nilai 1, nilai 2, titik-titik itu menandakan field di record tersebut. Artinya, nilainya tidak harus 1 ataupun 2, ya, tapi bisa lebih sesuai dengan jumlah field di dalam tabel tersebut. Kemudian, ada yang kedua, insert into nama table dalam kurung field 1, field 2, titik-titik, values baru nilainya.
Apa yang membedakan bentuk umum pertama dengan yang kedua di insert? Betul, yang membedakan adalah ada field ya setelah nama tabel. Berbeda dengan yang pertama tadi tidak ada fieldnya. Jadi, penggunaan nomor 2 adalah jika Anda ingin merubah runtunan dari field yang akan diinputkan. Jadi misalkan, ada field 1 itu kode, field 2 nama. Kalau kita gunakan bentuk umum pertama, setelah values itu Anda langsung isikan nilainya. Nilai 1 berarti untuk kode, nilai 2 berarti untuk nama. Berbeda dengan bentuk umum yang kedua, Anda bisa rubah posisinya. Field 2 itu bisa di depan, field 1 bisa di belakang. Artinya setelah insert into nama table, Anda bisa dalam kurung nama, kode. Nah, setelah values, Anda harus urutan sesuai dengan definisi di atasnya. Setelah values, dalam kurung, namanya siapa, ya misalkan Rangga, kodenya apa, misalkan 1, 2, 3. Jadi penggunaan bentuk umum kedua jika Anda ingin merubah urutan dari field pada aset penyimpanannya. Pilih yang mana? Ya bebas, ya Anda bisa pilih salah satu dari dua bentuk umum ini. Baik, sebagai contoh, ya ini contoh pertama, insert spasi into, spasi jenis, ya spasi values dalam kurung nilainya J0001, monitor. Kalau kita ingat di video sebelumnya, kita pernah membuat tabel jenis, ya ada kode dan nama jenis. Jadi, values ini langsung mengarahkan bahwa nilai pertama yang harus disimpan adalah kode, baru namanya apa. Berbeda dengan di bagian bawah atau contoh kedua, insert into jenis dalam kurung kode underscore jenis, nama jenis, baru values nilainya. Nah, sebenarnya Anda bisa rubah nama jenis itu sebelum kode jenis. Jadi kalau kita rubah insert into jenis dalam kurung nama jenis, kode jenis. Itu boleh. Namun values-nya juga harus berubah. Mouse, J0002. Nah, kurang lebih seperti itu gambarannya yang membedakan perintah insert untuk bentuk umum pertama dan yang kedua. Kita lanjutkan. Ada pertanyaan bagaimana kalau kita menginputkan lebih dari satu nilai secara bersamaan? Ya, bisa atau tidak? Ya, jawabannya tentu bisa. Jadi tidak mungkin setiap insert hanya boleh satu record. Anda boleh lebih dari satu record. Sebagai contoh yang ketiga ini, insert into jenis values dalam kurung pertama itu adalah satu record. Jadi satu record itu ditandakan dengan dalam kurung ya. J0003, laptop, itu satu record. Jika ada record berikutnya, Anda bisa sisipkan koma setelah tutup kurungnya. Lalu, kurung kedua atau record kedua, J0004, RAM. Ya, jika ada record berikutnya, koma, dan seterusnya. Artinya, memungkinkan kita menyimpan lebih dari satu record dalam bersamaan dengan struktur setiap record akan ada di dalam kurung tersendiri. Ya, pemisah antar record itu adalah bentuk simbol koma. Mudah ya? Ya, mudah. Berikutnya update. Update ini berbicara mengenai perubahan data. Artinya, jika kita sudah pernah menyimpan data atau record ke dalam tabel, kemudian ada perubahan. Anda bisa rubah dengan perintah update, yaitu update nama tabel, ya tabel yang datanya akan dirubah, set field apa yang mau dirubah sama dengan nilai yang baru. Artinya pada saat kita merubah record ataupun nilai dalam sebuah field, kita langsung sebutkan apa nama ataupun nilai barunya. Ya, tidak harus berbicara yang lama apa diganti yang baru, tidak, namun langsung nilai baru. Spasi where kondisi. Nah, untuk where kondisi ini biasanya untuk memastikan bahwa ini ada di record mana. Ya, biasanya kita akan memberikan kondisi dalam bentuk siapa primary key-nya. Karena sudah kita pahami primary key itu jelas adalah pembeda antar record. Artinya jika tidak dibubuhkan where kondisi, ditakutkan semua data atau semua record dalam tabel berubah semua datanya. Itulah fungsi dari where kondisi ini. Sebagai contoh, ada sebuah data, ya, data pelanggan. Ada kode pelanggan, nama pelanggan, dan alamat pelanggan. Misal,
Saya akan rubah nama pelanggan dengan kode P0005, di mana nama awal pelanggan adalah Aprian Hidayat. Saya ingin rubah, ternyata data itu salah. Saya ingin rubah dengan nama Aprian Tristiawan. Bagaimana perintahnya? Ini contohnya. Update pelanggan, ya, update pelanggan, tabel pelanggannya maksudnya akan diupdate. Set yang mau dirubah nama pelanggannya. Set nama pelanggan sama dengan nilai yang baru. Siapa nama barunya? Jadi Aprian Tristiawan. Kalau kita berhenti di Aprian Tristiawan langsung kita eksekusi, apa yang terjadi? Betul, seluruh data atau seluruh record dalam tabel pelanggan berubah namanya menjadi Aprian Tristiawan. Bahaya. Nah, kita akan bubuhkan where-nya. Jadi dipastikan siapa yang mau dirubah Aprian Tristiawan ini pelanggan yang mana. Kita tambahkan where, spasi kode pelanggannya sama dengan P0005. Itu akan mempertegas bahwa yang dirubah hanya satu record, yaitu pelanggan dengan kode P0005. Mudah? Jelas ya. Oke, kita lanjut. Delete. Kalau kita sudah menyimpan sebuah data atau sebuah record dalam tabel, lalu kita ingin menghapusnya, kita bisa gunakan delete. Perintah umumnya delete from nama table where kondisi. Kondisi di sini kurang lebih sama, memastikan record mana yang akan dihapus, ya biasanya mengarah ke primary key-nya. Sebagai contoh, delete from pelanggan where kode pelanggan sama dengan P0005. Artinya siapa yang dihapus? Ya, hanya record dengan kode pelanggan P0005. Apa yang terjadi jika tidak ada where? Jadi hanya delete from pelanggan. Betul, seluruh data pelanggan itu recordnya dihapus semua. Artinya data hilang semua. Ya, begitu gambarannya kurang lebih ya dari teori DML ini. Nah, setelah ini kita akan praktekkan bagaimana penggunaan DML untuk tabel yang video sebelumnya, ya, yaitu ada tabel jenis dan tabel barang. Kita akan coba insertkan beberapa data seperti contoh data ini. Misalkan ada tabel jenis, itu ada kode J0001, nama jenis monitor, kemudian J0002, nama jenis mouse, dan seterusnya. Dan juga ada data di tabel barang, seperti kode barangnya B0001, nama barangnya monitor, harga barang sekian, sampai dengan kode jenisnya. Nah, kita akan coba praktekkan. Jadi, silakan dipersiapkan laptop dan juga softwarenya untuk praktek DML. Sudah disiapkan? Oke, kita mulai. Baik, kita akan gunakan database yang video sebelumnya saja ya. Jadi, kita sudah pernah buat database namanya belajar underscore relational DB. Kita akan gunakan dulu database tersebut, use belajar underscore relational DB. Oke, kita gunakan dulu. Ya, sudah sukses ya. Kita gunakan database video sebelumnya. Kemudian kita akan coba menggunakan sedikit perintah select untuk memastikan bahwa tabel tersebut itu belum ada datanya. Kita ingat ada dua tabel. Kita coba tampilkan dulu select bintang from jenis. Ya, jadi ini sedikit mengulas select saja. Jadi select di sini mengambil informasi kembali dari tabel yang kita tuju. Di sini yang saya coba pengen lihat adalah tabel jenis. Kita coba eksekusi. Kita lihat hasilnya sementara. Baik, di bagian result di sini terlihat kode jenis dan nama jenis. Ini kolomnya. Jadi kalau bisa dikatakan tabel, ini kolomnya dari tabel, dan belum ada baris data atau recordnya. Artinya tabel jenis masih kosong. Bagaimana dengan tabel barang? Select bintang from barang. Ya, sama ya. Di tabel barang juga, kode barang, nama barang, harga, sampai dengan kode jenis juga datanya masih kosong. Jadi bisa dikatakan kita akan coba memasukkan ataupun menginputkan data ke dalam tabel jenis dan tabel barang. Input data. Baik. Pertanyaannya adalah tabel mana yang harus saya inputkan terlebih dahulu? Jenis atau barang? Ya, yang perhatikan video sebelumnya pasti akan tahu. Kita akan coba mulai dari jenis dengan alasan bahwa
semua data ataupun record dalam tabel jenis itu dibutuhkan dalam pembuatan ataupun penyisipan record di tabel barang, ya, karena ada foreign key. Oke. Baik, kita mulai ada tabel jenis. Untuk input data tabel jenis ya. Insert into jenis. Masukkan data ke dalam jenis. Kemudian values, ya, kita akan coba pakai teknik pertama saja, tidak perlu menyebutkan field karena kita anggap kita hafal dengan urutannya. Values, kita akan inputkan berapa data. Kita contohkan saja ya, 2 data. Biasakan Anda buat seperti ini. Harus tidak sebetulnya, tapi hanya teknik. Jadi dengan menyiapkan 2 kurung seperti ini, Anda itu sudah tahu akan menyiapkan 2 record yang akan disimpan, ya. Jadi record pertama akan ada dalam kurung yang pertama. Contoh, karena jenis itu kode dan nama jenis, berarti di sini misalkan J0001. Kita ingat jenis kemarin untuk kode jenis itu char 5. Itulah kenapa di sini saya buatnya J00001 ya, 5 karakter. Koma, apa nama jenisnya? Misalkan monitor. Baik. Anda sudah berhasil buat 1 record sebenarnya. Ya, jika saya selesai di sini, ini terbentuk 1 record. Nah, karena kita mau buat 2 record, koma record kedua apa? Misalkan J0002. Kemudian koma lagi, misalkan jenis yang kedua adalah mouse. Oke. Jika memang ada record yang ketiga, Anda bisa tambahkan koma, kemudian record ketiga apa, dan seterusnya. Artinya, jika Anda ingin menginputkan 100 record sekaligus pun itu bisa. Kita coba eksekusi dulu. Ya, 1 query execute, 1 sukses, 2 rows effective. Baik, untuk membuktikan, coba kita eksekusi kembali, select bintang from jenis. Seharusnya ada perubahan sebelum dan setelah kita inputkan. Oke, kita lihat. Ternyata kode jenis sekarang sudah ada recordnya, dan jumlah recordnya ada 2. Yaitu J0001 monitor, J0002 mouse. Mudah ya? Iya, mudah sekali untuk menginputkan data. Kita lanjutkan. Sekarang coba kita menginputkan tabel barang. Nah, di sini yang harus hati-hati. Jadi, kegunaan foreign key ataupun relational table di sini akan terlihat bahwa data itu harus terintegrasi, harus ada hubungannya. Jika tidak ada hubungannya, biasanya tidak mau disimpan datanya. Nanti kita buktikan. Oke, kita coba inputkan 1 data saja ya, 1 record saja sebagai contoh. Misalkan insert into barang, values, karena panjang saya taruh di bawah saja gini. 1 record saya siapkan. Misalkan kode barang B0001, itu barangnya. Kode, kemudian nama barangnya. Misalkan monitor 21 inch. Kemudian harga barangnya. Misalkan 1.200.000. Ya, 1.200.000. Baik, sembari kita mengisikan data, sedikit saya ulas terkait penginputan nilainya. Jadi jika dia bertipe teks seperti char, varchar, Anda gunakan petik 1 untuk inputan nilainya. Namun jika datanya bersifat bilangan seperti integer, Anda cukup langsung tuliskan atau ketikkan angkanya saja. Dan jangan diberikan simbol titik atau koma seperti biasanya kita memberikan nilai rupiah. Jadi jika Anda buatnya 1.200.000 seperti ini, ya maka artinya bukan 1.200.000 tapi 1, sekian. Ya, artinya jangan gunakan simbol titik, namun langsung saja dibuat 1200 sekian. Ya, yang dibaca 1.200.000. Koma, stok, misalkan 100. Ini juga bilangan yang integer. Koma lagi, satuan, unit, misalkan unit. Kemudian warnanya apa? Monitor ini warnanya hitam. Koma lagi. Nah, di bagian terakhir adalah kode jenis. Kalau kita ingat, kode jenis di sini sebagai foreign key. Artinya,
nilai dari kode jenis harus sama dengan kode jenis yang ada pada tabel jenis. Tidak boleh beda. Namun untuk contoh pertama saya bedakan dulu. Kita punya J0001 dan J0002. Bagaimana jika saya masukkan di sini J0003? Kira-kira apa yang akan terjadi? Ya, data tidak terintegrasi, datanya tidak sama, tidak ada hubungannya. Sehingga pada saat saya eksekusi, baik, ada pesan error. Dan jangan dibiasakan jika ada pesan error panik. Tapi pahami, ada pesan error di situ yang memberikan kita sebuah instruksi. Coba kita lihat. Error code 1452. Cannot add or update a child row, a foreign key constraint fails. Artinya gagal di situ. Foreign key bla bla bla, reference jenis, kode jenis. Dari bahasa ini sebenarnya mengacu ke satu kesimpulan bahwa kode jenis yang kita inputkan tidak sesuai dengan kode jenis sumber yang sudah ada di tabel jenis. Nah, dari pesan error tadi, disitulah fungsinya database. Jadi, database ini bisa memanage bagaimana caranya jika ada data yang tidak saling berkaitan, maka tidak dapat disimpan. Nah, untuk memperbaikinya, artinya kita harus tahu kode jenis yang harusnya diinputkan memang sudah tersimpan sebelumnya di tabel jenis. Oke, kita di sini ganti ya, kita ganti di sini J001 misalkan. Nah, kalau J01 karena jenisnya monitor, coba kita eksekusi. Ya, satu row affected. Coba kita cek data di tabel barang. Ya, kode barang sampai dengan kode jenis satu record tersimpan. Artinya berhasil menyimpan data. Bagaimana untuk contoh insert? Bisa dipahami ya? Oke, selanjutnya kita coba update. Saya ingin rubah, sebenarnya barang yang kita simpan tadi bukan monitor 21 inch, namun 30 inch misalkan. Artinya ada perubahan data. Untuk merubah data, perubahan data pada tabel barang. Kita akan gunakan update. Update barang set ya, kita akan rubah kolom apa atau field apa, nama barang sama dengan nilai barunya apa, yang harusnya diganti itu apa. Ternyata monitor 30 inch misalkan. Apa yang terjadi jika saya selesai di sini? Ya, seperti video kita di awal-awal, bahwa kalau kita tidak berikan kondisi, maka semua nama barang yang ada di tabel barang akan berubah menjadi monitor 30 inch. Bahaya. Tambahkan kondisi. Where kode barang yang akan diganti adalah B0001. Jadi terarah. DBMS tahu mana yang harus dirubah datanya. Kebetulan kita baru punya satu record ya. Kalau recordnya banyak ini bahaya. Oke, kita eksekusi. Ya, satu query sukses, kemudian coba kita tampilkan lagi data barang. Oke, coba kita perhatikan di bagian nama barangnya. Berubah menjadi monitor 30 inch. Oke ya. Itu update. Terakhir bagaimana kalau memang sebenarnya data barang ini tidak ada. Nah, kita bisa buat hapus data. Delete from barang where kode barang sama dengan B0001. Ya, hapus dari tabel barang di mana yang dihapus adalah kode barang dengan nilai B0001. Coba kita eksekusi. Satu rows affected. Sekarang coba kita cek tabel barang. Lenyap ya, hilang. Baik. Dari insert, update, dan delete, dan juga sedikit kita mengulas tentang select, apakah bisa dipahami? Ya, saya berharap bisa dipahami dengan mudah dari sisi teori dan juga praktiknya. Nah,
Untuk video selanjutnya, kita akan melanjutkan DML yang belum sempat kita bahas secara detail, yaitu mengenai select. Ya, jadi untuk materi DML, insert, update, delete, saya rasa cukup. Terima kasih sudah memperhatikan, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.